Pertama-tama kita buka MyJob, kemudian next, kemudian kita isi identitas perusahaan. Itu terserah perusahaannya apa. Saya contohkan di sini sebagai perusahaan Amalia Project, kemudian isi address. Kemudian kita next, menentukan periode akuntansi, membangun akun list, kemudian command center. Nah, ini cara untuk import. Cara importnya cukup mudah. Kalian hanya sesuaikan ini saja. Kemudian oke. Nah, ini tampilan ketika udah kita mengimpor data yang tadi. Di sini akan membuat pajak, daftar pajak. Daftar pajak seperti ini, kayak tax code, kemudian kita isi saja tax code itu PPN, kemudian deskripsi pajak pertambahan nilai, kemudian tax type good service. Kemudian kita isi itu, yang di bawahnya itu otomatis pajak, tinggal klik yang panah. Kemudian kita sesuaikan dengan nomor kode-kode di akuntansi. Setelah itu kita membuat job list, kita klik new, kemudian kita isi seperti JB yaitu jual beli, kemudian isi 0%, dan kita isi dan kita klik OK. Nah, kemudian kita juga membuat kategori list atau kantor cabang dengan isi new, kemudian sesuaikan checklist, kemudian kita OK. Kita akan buat daftar customer, kita isi dengan nama perusahaan, kemudian lokasi, kemudian address, city kita isi dengan Yogyakarta, dan country isi dengan Indonesia. Kemudian kita isi nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian diatasnamakan oleh suatu. Kita buat contoh dua perusahaan yang berbeda dengan sebelumnya, isi sama dengan yang sebelumnya, kemudian klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Kita akan buat data supplier, kita isi dengan nama perusahaan, card, lokasi, address, city, dan country. Kemudian kita isi dengan phone dan kontak yang bisa dihubungi. Kita bikin lagi yang seperti nama tadi dengan sama. Sama mungkin seperti tadi, diisi dengan new. Kemudian kita akan membuat daftar barang atau inventory ke comment center, kemudian kita isi dengan S3 yaitu Mega Pro, kemudian checklist dan isi dengan nomor seri akuntansi. Di sini kita isi best selling price yaitu 11 juta. Kemudian kita isi dengan unit dan PPN itu harus aktif. Kemudian actual selling price. Setelah itu kita klik dengan OK. Kita isi seperti yang sebelumnya, seperti tadi, dengan mengisi itu semua. Sesuaikan nomornya. Kemudian kita klik OK terlebih dahulu. Kemudian kita membuat contoh seperti tadi yang sebelumnya, yang isi nominal, kemudian unit, dan aktifkan PPN.
kemudian akan tampil seperti ini. Dan kita akan membuat inventory, item list, new, kita isi best selling, NT. Kemudian akan tampil seperti ini, dan lakukan 2 kali sebagai contoh untuk melatih diri kalian. Kemudian kita memasukkan saldo awal persediaan barang dagang ke comment center, kemudian inventory, masukkan jumlah barang atau jumlah nama barang dalam itu, kemudian kita ubah dengan nominal-nominalnya. Seperti kalian bisa lihat di layar. Kemudian kita lihat transaksi jurnal, maka akan tampil seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini juga ketika kita akan mereport sebuah jurnal. Kemudian kita akan menulis transaksi sebuah barang, yaitu dengan bill PT Samudra. Kemudian kita layoutnya harus item. Kemudian enter purchase, supplier PT Samudra, tag eksklusif tidak aktif. Kita masukkan sesuai soal tadi yang ada di atas, yang neraca. Kemudian price-nya diisi, total, and tax-nya harus PPN. Bawahnya thank you dengan komen thank you. Karena ini tidak ada, maka harus membuat dulu. Ininya dengan YK. Untuk melihat hasil rekapnya, masuk ke menu jurnal tersebut, kemudian akan tampil. Masukkan sesuai yang seperti tadi. Kemudian kita akan membayar sewa dengan comment center, kemudian membayar sewa pameran. Kita isi dengan ACC, amount, dan NT. Karena ini tidak ada, karena harus kita buat lagi. Nah, harus diisi dengan nominalnya agar balance 00, kemudian kategorinya dengan isi dengan JL. Kemudian klik record, lihat hasilnya, klik transaction journal, isi dengan transaksi, maka akan muncul seperti yang tadi. Kemudian sama seperti tadi yang sebelumnya kita lakukan, itu dengan kemudian isi data tersebut. Kemudian akan tampil seperti ini. Lakukan seperti tadi untuk mengisi itu semua. Terus kita record dan akan tampil seperti ini. Kemudian samakan nominalnya sehingga balance. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan seperti tadi. Kemudian taksnya tidak aktif. Terus kita kasih jumlah-jumlah, masukkan sesuai data. Karena nggak ada, jadi kita buat.
Oke. Masukkan nominal. Nah, kemudian ada seperti itu. Kemudian kita thank you dan record. Kemudian kita juga masukkan data seperti yang tadi, nomor kode. Nah, kemudian akan seperti ini. Kita isi. Kemudian ACCT-nya, nominalnya, taksnya NT. Nah, kita isi. Ini tipe ya guys. Kemudian kita isi nominalnya sehingga bawahnya itu Rp00. Ya, kita record. Kemudian kita isi lagi seperti yang tadi. Kemudian kita isi dengan gratis servis 1 unit Mega Pro. Kemudian ACCT-nya, kemudian dengan nominalnya, kemudian taksnya dengan NT. Diisi dengan jurnal memo yaitu gratis servis 1 unit Mega Pro. Kemudian itunya harus disesuaikan karena harus balance 00. Method itu diklik pay refund. Kemudian isi dengan customer, pay penjualan tunai, kemudian memonya servis gratis S3 Mega Pro. Itu diisi, dia akan tampil seperti itu. Itu ke sales dan tipe SIP 1 dengan isi dengan Supra 125. Kemudian isi price dan totalnya. Kemudian taksnya harus PPN. Kemudian isi dengan jurnal memonya dengan perusahaan. Nah, ini kita lihat yang tadi. Nah, kita lihat harganya. Kemudian akan hasilnya seperti ini. Akan seperti itu pemirsa. Kita tinggal ubah nama di atasnya. Itu harus diubah dengan angka yang punya balance. Kemudian kita isi dengan nama perusahaan dan bank-bank. Di sini saya akan menggunakan bank BNI. Kemudian memonya harus membayar cicilan hutang kepada PT Samudra. Isi kemudian balance. Nah, akan tampil seperti ini. Sama seperti tadi, kita isi kayak data-data soal, isi, kita isi itunya thank you, kemudian itunya diubah sesuai dengan yang di atas. Itunya harus diubah.
Kemudian kita isi. Ini harus 00. Nah, ini transaksinya. Ini juga. Kita buat perusahaan lagi. Kita buat lagi seperti tadi. Nah, ini buat dulu. Nah, itunya ubah. Itu transaksinya. Isi. Nah, akan muncul seperti ini. Akan tampil seperti ini. Forecast bill Bank BC. Aku di sini pakai Bank BNI. Kemudian suppliernya PT Samudra, address, kemudian memonya diisi. Klik, kemudian akan muncul balance seperti ini. Bentuk ini transaksi menerima bunga dari bank, banking, deposit, kemudian isi memonya. ACCT-nya dengan 8.000 atau pendapatan bunga. Kemudian 9.100 biaya admin bank. Kemudian klik amount applied yaitu 75.000. Departemen atau kategori harus YK. Kemudian abis itu klik record. Nah, kemudian dari forecast kita enter forecast, kemudian tipe bills, suppliernya PT Samudra, term 30 hari. Tax inclusive-nya tidak aktif. Isi dengan 5, kemudian itu ubah. Subprofit, harganya, kemudian itu centang yang satu, price, karena nggak ada jadi kita buat dulu. Nah, ini harganya sama total harus diisi. Kemudian harus dengan PPN. Jurnal memonya diubah dengan forecast. Akan tampil seperti ini dan juga gini. Nah, kita change to invoice. Bentar dulu, berarti itu diubah dulu nama memonya atau jurnal. Nah, kita buat seperti tadi. Nah, kita isi dengan memonya.
kemudian isi. Karena tidak ada, jadi kita buat lagi. Kemudian karena ini gak ada, jadi kita buat lagi. Isi, kemudian kita isi, dan kita sesuaikan, kemudian klik OK. Ini isi seperti tadi. Maka akan balance. Kita isi dengan tanggal, maka akan muncul transaksi seperti ini. Klik reconcile, nah, comment center, kemudian ke akun, klik company data auditors, klik next, kemudian itu, maka sudah berakhirlah data perusahaan dagang atau Mayo perusahaan dagang.